Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim daiman abada ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa menjadikan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya. Dan kita panjatkan salawat dari iring salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab maqtu' dan mausul di halaman 133. Qala Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumi fid dharain amin wa arif li maqtu'in wa mausuli wa ta fil mushafil imami fima qad ata. Ketahuilah lafaz yang ditulis maqtu' terpisah, wa mausulin dan yang ditulis tersambung, wa ta begitu juga ta fil mushafil imami pada mushaf al-imam fima qada'ata terhadap apa yang kita bahas nantinya. Berarti di sini atau bait ini menjelaskan bahwa dalam penulisan mushaf atau rasem mushaf, nah, maksud di sini adalah rasem Utsmani ya. Ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama ada kata yang ditulis maqtu'. Apa artinya maqtu'? Terpisah. Dan mausul. Apa artinya mausul? Bersambung. Nah, yang kita bahas di sini adalah yang pertama adalah apa? Maqtu' dan mausul. Ya. Penulisan al-maqtu' dan al-mausul ini merupakan ciri daripada rasem Utsmani. Ya. Yang membedakannya dengan rasem imla biasa. Nah. Jadi, jikalau ia ditulis terpisah dalam rasem Utsmani, maka kita boleh waqaf dalam keadaan terpaksa pada kata yang pertama. Begitu juga boleh kita waqaf dalam keadaan menguji, nah, atau diuji. Akan tetapi kalau ditulis bersambung, nah, kita tidak boleh waqaf pada kata yang pertama atau juga saat diuji atau menguji. Nah, maka di sini hal ini dimulai disebutkan pada bait ke-80. Nah, faqta bi'ashri kalimatin alla. Maka pisahkanlah 10 kata. Nah, jika kata itu an dan la, berarti yang terpisah apa? An dan la. Tidak ditulis bersambung menjadi la. Nah. Ketika an la bersama dengan apa? Maka disebutkan di sini kata malja'ah. Surat Taubah ayat 118. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika bersama alla ilaha illa. Surah Hud ayat 14. Nah. Kemudian yang ketiga, ta'budu ketika bersama dengan kata ta'budu di surah Yasin ayat 60. Kemudian yang keempat ketika bersama dengan kata ta'budu di surah Hud ayat 26. Kemudian yang keenam, yang kelima ya. Ketika bersama dengan kata
la yusyrikna. Kemudian yang keenam ketika bersama dengan kata tusyrik. Kemudian yang ketujuh ketika bersama dengan kata yadkhulan. Surah Al-Qalam ayat 24. Kemudian yang kedelapan ketika bersama dengan kata ta'alu ala. Surah Dukhan ayat 19. Kemudian yang kesembilan ketika bersama dengan alla yakulu. Dan yang terakhir ketika bersama la akula. Nah. Di situ enggak ditulis tersusun sesuai dengan ini, tapi ditulis sesuai berurutan surahnya. Tapi semua kata yang 10 itu sudah masuk di situ, sudah ada semuanya. Tapi susunannya tidak saya tulis berdasarkan katanya, tapi berdasarkan surahnya. Maka selain kata yang disebutkan tadi yang 10 itu atau 10 tempat itu, maka kata anla ditulis dengan mausul atau bersambung seperti ini. Di surah mana itu? Contohnya di surah Hud ayat 2. Alla ta'budu illallah. Nah, makanya tadi dikasih penjelasan di atas, penegasan bahwa sani huda. Nah, yang kedua di surah Hud. Karena yang pertama ditulis bersambung. Mantap. Fatahallahu alaik. Kemudian bait berikutnya atau lanjutannya adalah imma birra'di wal maftuha sil. Pisahkanlah kata in dan ma pada surah Ar-Ra'd. Ya. Dan yang di fathah hamzanya sambungkanlah jadi amma. Jadi kata in dan ma harus dipisah ketika ya beramana di surah Ar-Ra'd ayat 40. Wa imma nuriyannaka. Selain di atas ini atau surah Ar-Ra'd ayat 40 ini, maka in dan ma itu bersambung menjadi imma. Seperti apa? Surah Yunus ayat 46. Wa imma nuriyannaka. Ini bacaannya sama. Tapi penulisannya berbeda. Ini harus kita ketahui kalau misalnya saat pengujian. Atau saat ada orang guru yang mengates muridnya dengan penulisan Rasm Utsmani. Manakah di sini yang sesuai dengan Rasm Utsmani? Nah, misalnya hanya mendatangkan surah Yunus, berarti itu sudah sesuai karena ditulisnya bersambung. Kalau surah Yunus bisa berarti salah. Kemudian wal maftuha sil, yang berfathah apanya? Hamzahnya sambungkanlah. Apa itu? Amma ya. Amma. Jadi di sini ada contohnya 3. Ammashtamalat alaihi arhamul unthayain. Al-An'am ayat 143. Kemudian amma yusyrikun An-Naml ayat 59. Qul amma da kuntum ta'malun An-Naml ayat 84. Kemudian bait berikutnya wa amma nuhu yaqta'u mimma birumi wan nisa khulful munafiqina. Dan pisahkanlah kata an dan ma ketika bersama kata nuhu. Di sini ditulis apa? An dan ma tulis berpisah ketika berada di mana tadi? An dan ma. Bukan hamzah ya, ini ain. An dan ma. Ketika di surah Al-A'raf ayat 166. Maka selain itu ditulis apa? Sambung. Amma yusyrikun, masih satu surah juga.
Kemudian kata mimma, kata min dan ma ditulis apa? Terpisah pada dua tempat, surah Ar-Rum dan surah An-Nisa. Khulful munafiqina. Tempat yang ketiga ini ada perbedaan di surah apa itu? Al-Munafiqun ayat 10. Mengapa ada perbedaan? Karena adanya perbedaan tulisan pada mushaf Utsmani. Ada sebagian mushaf ditulis bersambung, ada sebagian mushaf ditulis terpisah. Maka selain tempat disebutkan ini, kata min dan ma ditulis apa? Bersambung menjadi satu. Dalam surah apa? Al-Baqarah. Amimma razaqnahum yunfiqun. Nah, itu. Kemudian berikutnya, amman assasa fussilatin nisa wadibahin haitsuma wa allamil maftuha. Dan pisahkanlah lafaz am dan man jika bersama dengan kata assasa. Surah Taubah. Juga di surah Fussilat. Juga di surah An-Nisa. Juga di surah Dibahin. Apa itu Dibahin? As-Saffat. Mengapa disebut dengan Dibahin? Karena dalam surah tersebut ada kisah penyembelihan kurban. Selain 4 tempat di atas ini, maka ditulis apa? Bersambung menjadi aman, seperti dalam surah Yunus ayat 35. Amman la yahdi illa ayyuhda. Haitsuma, kata haitsu ditulis berpisah dengan ma, hanya berada pada 2 tempat dalam Al-Quran, itu surah Al-Baqarah ayat 144 dan surah Al-Baqarah ayat 150. Kemudian berikutnya wa allamil maftuha. Apa ini? An dan lam al-maftuha. An yang di fathah hamzanya dan disukunkan nunnya itu ditulis dengan apa? Lam pada semua tempatnya, seperti Al-An'am ayat 131. Dzalika alam yakur rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha qafilun. Al-Balad ayat 7. Apa itu? Ahsabu allam yarahu ahad. Dan kasru innama lan'ama wal maftuha yad'una ma'a wa khulful anfali wa nahlin waqa'a. Dan pisahkanlah lafaz inna yang dikasrahkan hamzanya dengan ma pada surah Al-An'am. Ini cuma 1 tempat aja berarti Al-An'am ayat 134. Innama tu'aduna la'at. Terdapat perbedaan pada surah An-Nahl ayat berapa? 95. Innama indallahi huwa khairul lakum. Mengapa terdapat perbedaan? Karena sebagian mushaf ditulis, sebagian mushaf ditulis, begitu doang. Selain 2 tempat di atas, maka kata inna dan ma ditulis menjadi innama. Seperti surah An-Nisa ayat fatahallahu alaik. Ayat 171. Kemudian wal maftuha yad'una ma'a wa khulful anfali wa nahlin waqa'a. Kata anna yang di fathah hamzahnya dan nunnya bertasydid ditulis terpisah dengan ma pada 2 tempat. Yad'una ketika bersama dengan kata yad'una 2 tempat. Ma'an artinya bersama, artinya 2 tempat. Di mana ia bersama dengan kata yad'una? Surah Al-Hajj ayat 62 dan surah Luqman ayat 30.
Nah, di sini disebutkan bahwa ada perbedaan pada surah Al-Anfal ayat 41. Wa'alamu annama ghanimtum. Ngapa ada perbedaan? Sama jawabannya dengan tadi. Sebagian mushaf ditulis bersambung, sebagian lain ditulis terpisah. Selain 3 tempat di atas, maka kata anna dan ma itu bersambung menjadi annama, seperti surah Al-Maidah ayat 49. Kemudian wa kulli ma sa'altumuhu wakhtulif ruddu. Dan pisahkanlah kata kulli dan ma ketika bersama kata apa? Sa'altumuhu. Nah, di sini kata kulli di satu tempat saja. Apa itu? Surah Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Waktulif, dan ada perbedaan ketika bersama kata ruddu. Surah Nisa ayat 91. Begitu juga ada perbedaan pada 3 tempat yang lain. Surah Al-A'raf ayat 38. Apa itu? Yang di fathah. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Surah Al-Mu'min ayat 44. Kullama ja'a ummah. Kemudian surah Al-Mulk ayat 8. Kullama ulqiya. Pada pengamalannya atau yang terjadi di sekarang ini ditulis terpisah pada surah An-Nisa dan Al-Mu'minun, dan bersambung pada surah Al-A'raf dan Al-Mulk. Selain 5 tempat di atas, maka kata kulli atau kulla dan ma ditulis bersambung menjadi kullama. Seperti surah apa? Ali Imran, bukan Al-Imran, Ali Imran. Kalau Al-Baqarah, ya Al-Baqarah, nggak boleh Ali Baqarah. Kalau ini Ali Imran, artinya apa? Keluarga Imran. Ayat berapa? 37. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Kemudian bait berikutnya kadakul bi sama wal wasla sif khalaftumuni washtarau. Dan terjadi juga perbedaan pada kata bisa dan ma. Apakah itu bersambung atau terpisah? Namun sambungkanlah ketika bersama dengan kata ishtarau dan khalaftumuni. Kata bisa itu bersambung dengan ma pada 2 tempat, yaitu apa? Al-Baqarah ayat 90, Al-A'raf ayat 150. Terdapat perbedaan pada surah Al-Baqarah ayat 93. Kenapa ada perbedaan? Sama lagi jawabannya tadi. Sebagian mushaf ditulis dan sebagian mushaf ditulis begitu doang. Selain 3 tempat di atas, maka bisa ditulis berpisah dengan ma, seperti dalam surah Al-Maidah ayat 62. Labi sama kanu ya'malun. Kemudian bait berikutnya fi ma qata'a uhi afattu mushtahat yabalu ma'a thani fa'alna waqa'at rumun kila tanzilu syu'ara wa ghairu dhi sila. Kalau yang di saya bacanya wa ghairu dhi sila. Ini kalau riwayat saya wa ghairu dhi sila. Dan pisahkanlah huruf apa? Fi dan ma jika bersama dengan kata uhi. Di mana itu? Surah apa itu? Al-An'am 145. Kemudian ketika bersama kata afadhum. Surah apa? An-Nur ayat 14. Bukan nur yang di sini ya, tapi surahnya. Kemudian ketika bersama dengan kata ishtahad. Surah apa? Al-Anbiya ayat 102. Kemudian ketika bersama dengan kata yablu'u, kata yablu 2 kali. Liyabluwakum. Surah apa? Al-Maidah ayat 48 dan Al-An'am ayat 1
65. Ma'an artinya dua kali ya. Nah, ya balu ma'an. Kemudian sani fa'alna. Yang kelima surah Al-Baqarah. Yang kedua ketika bersama dengan kata fa'alna. Sani fa'alna. Fala junaha 'alaikum fima fa'alna. Al-Baqarah 2:40. Kemudian waqa'at ketika dia di surah Al-Waqiah ayat 61. Rumun ketika di surah Ar-Rum ayat 28. Kila tanzilu ada dua di surah Tanzilu. Siapa Tanzilu? Az-Zumar. Kenapa disebut Tanzilu? Karena dimulai dengan Tanzilu. Apa awalnya surah Az-Zumar? Hah? Siapa yang sudah sampai surah Az-Zumar? Ani? Ustazahnya apa awalnya surah Az-Zumar? Khairani. Awal surah Az-Zumar apa? Hei. Awal surah Az-Zumar. Yang baru. Awal surah Az-Zumar. Fatahallahu alaik. Jadi dimulai dengan kata Tanzilu. Maka itulah sebabnya disebut di sini surah Tanzilu. Kemudian yang ke-10 adalah Syu'ara. Artinya surah apa itu? Asy-Syu'ara ayat 146. Selain ini ditulis apa? Bersambung. Maka disebut wa ghairi di sila. Selain tempat-tempat ini yang disebutkan ini maka sila sambungkanlah. Seperti apa? Surah Al-Baqarah 113. Fi ma kanu fihi yakhtalifun. Kemudian fa aina ma kan nahli sil wa mukhtalif fi syu'aral ahzabi wan nisa usif. Dan sambungkanlah kata aina dan ma menjadi aina ma pada surah apa ini? Al-Baqarah dan An-Nahl. Namun ada ikhtilaf. Apa artinya ikhtilaf? Perbedaan. Apakah itu bersambung atau terpisah? Pada surah apa? Asy-Syu'ara, Al-Ahzab, An-Nisa. Di surah Al-Baqarah yang ditulis bersambung apa? Ayat 115. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Surah An-Nahl ayat 76 apa? La ya'ti bi khair. Terdapat perbedaan pada 3 tempat karena alasannya sama. Sebagian mushaf ditulis, sebagian mudah banget alasannya kan. Nah, itu apa? Surah Asy-Syu'ara ayat 93, surah Al-Ahzab ayat, surah An-Nisa ayat. Pada pengamalannya ditulis terpisah pada Asy-Syu'ara dan ditulis bersambung pada surah Al-Ahzab dan An-Nisa. Selain 5 tempat ini, maka itu terpisah seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Kemudian wasil fa illam huda allan naj'ala najma', dan sambungkanlah lafaz in dan lam menjadi illam pada surah Hud. Ini cuma satu tempat, in dan lam terus bersambung ya. Gimana tulisnya? Jadi nggak boleh. Nah, ini namanya apa? Pisah. Tapi harus ditulis namanya di illam. Wasil fa illam. Siapa? Huda.
Surah Hud ayat 14. Fa illam yastajibu lakum. Selain surah ini maka tulis terpisah seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 24. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijar. Kemudian allan naj'ala najma' kata an yang di fathah hamzanya dan disukun nunnya an ditulis bersambung dengan kata lan pada dua tempat. Itu surah apa itu? Ketika bersama dengan kata naj'alah, surah Al-Kahfi ayat 48. Ketika bersama dengan kata najma', surah Al-Qiyamah ayat berapa? Ayat 3. Sebenarnya dua tempat di atas maka kata an dan la ditulis seperti dalam surah Al-Balad ayat 5. Apa itu? Ayahsabu allay yaqdir alaihi ahad. Kemudian kaila tahzanu ta'saw ala hajjun alaika harajun. Kata kai dan la. Siapa namanya nih? Nah, saya mau, kalau ada yang ngantuk saya tanya. Ditulis bersambung menjadi kaila. Jika bersama kata apa? Yang saya tanya yang ngantuk tadi. Perhatikan. Kata apa tadi? Yang di Temboro, apa namanya? Kata apa? Ketika bersama dengan kata tahzanu. Di mana itu? Surah Ali Imran ayat 153. Likaila tahzanu ala ma fatakum. Kemudian ketika bersama dengan kata ta'saw, surah Al-Hadid ayat 23. Likaila ta'saw ala ma fatakum. Kemudian ketika di surah Al-Hajj maka disebutkan hajjun, artinya surah Al-Hajj ayat 5. Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Kemudian ketika bersama dengan kata alaika haraj, yang keempat surah apa itu? Al-Ahzab ayat 50. Likaila yakuna alaika haraj. Selain 4 tempat di atas ini maka kata kai ditulis terpisah dengan la seperti dalam surah Al-Ahzab ayat 37. Likaila yakuna 'alal mu'minina haraj. Di sini Al-Ahzab ini sama-sama menggunakan kata haraj. Likaila, kaila, dan ada juga ikutnya kata haraj. Maka Imam Ibnul Jazari dengan kecerdasannya yang diberikan oleh Allah kepadanya memberikan pengikat bahwa yang dimaksud di sini yang ada kata apanya? Alaikanya. Yang tidak ada kata alaikanya maka ditulis terpisah. Silakan. Kemudian wa qata'uhum amman yasha'u man tawalla yaumahum, dan pisahkanlah lafaz an dan man jika bertemu dengan kata yasha. Surah apa itu? Nur, An-Nur ayat 43. Kemudian kata tawalla amman tawalla, surah An-Najm ayat 29. Kemudian juga di sini disebutkan pisahkanlah kata yauma dan hum. Pada 2 tempat. Itu apa? Surah Ghafir. Yaumahum barizun. Kemudian surah Az-Zariyat ayat yaumahum 'alan nari yuftanun. Selain 2 tempat ini maka yauma ditulis bersambung dengan kata hum
seperti dalam surah Al-Ma'arij ayat hatta yulaku yaumahumul ladzi yu'adun. Nah, kemudian wa ma lihada walladzina haula, dan pisahkanlah huruf lam jar dan majrurnya. Berarti yang memahami ini yang pernah pelajari nahwu. Ketika bersama dengan kata apa? Hada. Kemudian kata alladzina. Kemudian kata haula. Apa artinya lam jar? Lam yang menjarkan kata setelahnya. Apa artinya menjarkan? Memberikan harakat kasrah ya. Yang berfungsi memberikan kasrah. Maka di sini disebutkan ada berapa kata? Ada kata 3. Hada. Di mana itu kata hada? Surah Al-Kahfi ayat 49. Kemudian surah Al-Furqan ayat 7. Kemudian apa lagi? Alladzina. Di mana itu? Al-Ma'arij ayat 36. Famalil ladzina kafaru. Kemudian kata haula di mana? Surah Nisa ayat. Berarti di sini boleh kita waqaf pada lam jarnya pada 4 tempat di atas dalam keadaan terpaksa atau keadaan menguji dan diuji atau pengajaran, tapi tidak boleh memulai pada kata setelahnya. Nanti di sini apa? Mali hada. Enggak ada penghapus. Mali hada. Ini asalnya ma lihada. Tapi dalam bahasa Usmani ini kata mal, ini hada. Ini nggak boleh diartikan harta, malun harta ya. Tapi ini masih bersambung ini dengan ini, lihada. Jadi nggak boleh disalahpahami. Tapi kalau kita menguji boleh, misalnya kalau di sini boleh nggak berhenti? Ya boleh aja. Kalau dalam kondisi menguji. Tapi kalau disuruh bersambung kayak gini nggak boleh. Baik. Saya 4 tempat di atas, maka lam jarnya ditulis bersambung dengan majrurnya seperti dalam surah Al-Lail ayat 19. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Kemudian tahina fil imami sil hila. Dan sambungkanlah huruf ta dengan hina menjadi tahina. Sebagaimana pada mushaf imam. Mushaf imam itu adalah mushaf yang dipegang Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Dan ada juga yang mengatakan tidak tersambung. Artinya penulis huruf ta dengan pada surah apa? Shad ayat 3 terdapat perbedaan sebagai berikut ini. Yang pertama, dalam mushaf imam, apa tadi mushaf imam? Mushaf yang dipegang Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Huruf ta dan hina ditulis bersambung seperti wala tahina manas. Pada masa Imam Ibnul Jazari, penulis matan yang kita pelajari ini, mushaf ini berada di Al-Madrasah Al-Fadiliyah di Kairo atau Qahirah Al-Mahrusah. Kemudian yang kedua dalam mushaf Amsar ditulis apa? Terpisah. Apa itu mushaf Amsar? Misr artinya apa? Misr artinya mufrad, Amsar jamak. Apa kira-kira artinya Misr?
wilayah-wilayah yang lain. Jadi yang dikirimkan ke wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang lain. Jadi ada berapa mushaf? Yang ada riwayat mengatakan Rasul Utsman itu ada 7 mushaf itu ditulis pada zaman Sayyidina Utsman. Yang satu dipegang Sayyidina Utsman, yang 6-nya dikirim ke wilayah-wilayah Amsar. Nah, maka mushaf yang dikirim ke wilayah ini ditulisnya ada tulisannya terpisah. Nah, berarti walad baru kata hina. Kemudian bait terakhir, awazanuhumu wakaluhum sili kada minal waya waha la tafsili. Dan sambung kala kata wazanu dan kata kalu dengan huruf atau dengan kata hum menjadi kaluhum dan wazanuhum. Nah, kadang-kadang tidak memakai huruf alif setelah huruf waw. Begitu juga yang harus itu bersambung dengan kata setelahnya adalah apa? Alif lam ta'arif, lam syamsiyah atau qamariyah. Contohnya apa lam syamsiyah dan qamariyah? Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ini selain menyebutkan namanya juga ayatnya sama. Asy-syamsu wal qamaru. Namanya dan ayatnya juga disebutin. Jadi mudah banget ini ya. Syamsiyah asy-syamsu. Qamariyah ya al-qamaru. Jadi ayat ini menggabungkan dua sekaligus. Asy-syamsu wal qamaru. Dengan contohnya pula. Kemudian ya nida. Bukan sada nida. Ya nida. Ya nida artinya ya yang menunjukkan apa? Seruan, panggilan. Selalu ditulis bersambung dengan kata setelahnya. Contohnya apa? Ya Adam, ya ayyuhalladzina amanu. Ini jangan terkecoh dengan itu, jangan dianggap sebagai mad wajib muttasil. Tapi itu adalah mad jaiz mufasil. Cuma penulisannya harus ditulis bersambung sesuai dengan perintah di sini. Nanti ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas. Walaupun ditulis secara bersambung ya. Tapi asalnya dua kata. Kemudian apa lagi? Hak tambih. Saya bersambung dengan kata setelahnya seperti apa? Hak tambih itu apa? Hak yang berada di apa? Seperti kata hada. Jadi haknya itu hak tambih, daknya itu misyarah. Hada. Yang berarti ini artinya dak doang. Haknya ini hak tambih. Ha antum, kemudian haula. Nah, kita sudah selesai.